Tadi saya kan barusan ada rapat dengan kampus, jadi udah nunggu berapa lama nih tadi? Cukup lama sih, Mbak. Cukup lama? Iya. Setengah jam ada? Iya. Aduh, maaf sekali loh, aduh. Ya sudah, kalau begitu, ini maaf dengan Mas Boy ya, Mas Boy. Saya Indira, saya psikolog di sini. Boleh saya minta rekam medisnya dulu? Iya. Dengan Bu Dokter ya di Balai Pelayanan Umum gitu ya di BPU, dan kemudian di sana keluhannya ini ya Mas ya, sering terpikir untuk hal-hal yang bisa mengontaminasi dirinya Mas Boy begitu ya. Oke. Ya. Nah, terkait dengan hal tersebut nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan begitu terkait dengan dirinya Mas Boy. Bisa terkait dengan perasaannya Mas Boy, bisa terkait juga dengan apa yang Mas Boy pikirkan, begitu juga dengan mungkin yang akhir-akhir ini sedang Mas Boy alami gitu. Kira-kira nanti akan membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Apakah Mas Boy? Tapi kalau nyaman gitu juga nggak apa-apa. Oke. Dan untuk kerahasiaan nanti tenang aja Mas Boy, nanti akan saya tanggung begitu, artinya tidak akan dibocorkan kemana-mana begitu. Dan mungkin nanti selama saya bertanya, saya mungkin akan mencatat beberapa hal begitu. Semoga nanti tidak mengganggu ya. Oke. Nah, bisa kita mulai? Bisa ya. Saya agak merasa kurang begitu nyaman berada di tempat praktek karena hal itu. Konyol memang sih Mbak, ketika saya takut akan kontaminasi bakteri dari darah. Karena saya tahu darah itu tidak mengandung bakteri, kecuali ada makhluk hidup lain yang masuk ke sana dan kemudian dia membawa bakteri. Seperti itu ya. Jadi di satu sisi sebagai dokter kan harus praktek, sementara di sisi lain Mas Boy merasa khawatir kalau terjadi sesuatu begitu dengan dirinya Mas Boy begitu ya. Maksudnya terkontaminasi bakteri itu tadi gitu ya. Nah, kalau dari skala 0 sampai 10 ya, skala 0 itu sama sekali tidak khawatir, 10 itu sangat khawatir. Kira-kira kekhawatirannya Mas Boy ada di skala yang keberapa? Mungkin 9 atau malah mungkin 10 Mbak. 9 atau 10, jadi sangat khawatir ya. Oke, sudah terjadi berapa lama Mas Boy? 1 tahun terakhir ini. Oh begitu ya, 1 tahun terakhir ini. Selama Mas Boy menjalani praktik atau bagaimana? Iya, selama menjalani praktek. Selama menjalani praktik. Iya. Kalau boleh tahu, pada saat itu terjadi, sebelumnya mungkin ada sesuatu peristiwa begitu?
Coba melakukan hal itu Mbak. Saya coba berpikir lagi bahwa darah itu tidak mengandung bakteri. Ya kecuali tadi kalau ada makhluk hidup lain yang membawa bakteri ke sana. Tapi saya nggak bisa menyampaikan itu Mbak. Oh gitu ya. Jadi sudah berusaha untuk melogikakan bahwa ini tidak mengandung bakteri ya, gitu, tidak akan membahayakan tubuh gitu, tapi tetap tidak bisa menghilangkan. Nah kaitannya dengan tadi Mas Boy kan sempat mengatakan bahwa pada saat berpikir kemudian melakukan cuci tangan ya, mungkin bisa diceritakan kaitannya? Karena kekhawatiran itu Mbak, ketika saya berinteraksi atau bersentuhan dengan orang-orang yang ada di tempat praktek atau barang-barang yang ada di sana atau peralatan apapun itu, kekhawatiran akan kontaminasi bakteri itu begitu kuat gitu Mbak. Jadi sesering mungkin dan sebisa mungkin saya akan mencuci tangan saya dan dengan baik, bahkan mungkin bisa sampai 10 kali Mbak. Sampai 10 sampai 15 kali untuk mencuci tangan dan ya seperti bakteri dan tempat praktek itu banyak terkontaminasi darah dan bakteri itu berbahaya dan saya harus segera menghilangkannya. Oh begitu, jadi terus mencuci begitu ya. Kalau tadi sekali bisa sampai 10 sampai 15 kali gosokan, kira-kira dalam sehari berapa kali ya Mas? Mungkin sekitar bahkan hanya di tempat praktek pun bisa 4, 5, 6 kali. 4, 5 sampai 6 kali itu kalau di tempat praktek ya. Kalau tidak di tempat praktek? Kalau di rumah bahkan ketika di rumah pun sampai terbawa. Jadi butuh waktu 2 jam untuk saya membersihkan diri di kamar mandi. Oh begitu, 2 jam ya. Oke. 2 jam sekali mandi ya Mas. Kalau dalam sehari mandinya berapa kali biasanya? 2 kali. 2 kali ya. 2 kali masing-masing 2 jam ya. Iya. Nah, kalau menurut Mas Boy sendiri sebetulnya dari mana ya datangnya pikiran-pikiran itu? Sepertinya yang saya lakukan cuci tangan, kemudian tadi membersihkan badan, mandi mungkin, membersihkan badan, termasuk membersihkan rambut saya. Oh begitu, iya. Itu cuci tangan bisa sehari itu 40 sampai 50 kali. Terus mandi itu bisa saya ulang sampai 10 kali. Terus sama juga dengan membersihkan rambut. Oh begitu. Tadi Mas Boy mengatakan bahwa sehari mandinya 2 kali ya. Tapi tadi bagus saja Mas Boy mengatakan bahwa bisa diulang sampai 10 kali begitu. Itu jadi ketika
saya mandi, kenapa itu butuh waktu 2 jam seperti itu ya? Itu saya harus menyiram tubuh saya dengan banyak air, mungkin sampai 50 kali. Oh begitu. Kemudian menggosokkan sabun berkali-kali. Setelah selesai dibilas dan saya mengulanginya lagi. Oh begitu. Jadi kalau masalah mandinya saja 2 kali sebetulnya, tetapi proses pada saat mandi itu sendiri membersihkannya bisa sampai 50 sampai 60 kali. Begitu. Tadi kan Mas Boy mengatakan ya bahwa setelah ada pikiran-pikiran tersebut kemudian diikuti dengan misalnya tindakan-tindakan seperti mencuci tangan sampai berulang kali, membersihkan badan juga sampai berulang kali, begitu ya. Nah kemudian apa yang terjadi ketika Mas Boy tidak melakukan hal gitu. Nah sebetulnya kenapa sih Mas kok membutuhkan waktu sampai berjam-jam gitu? Mungkin Mas Boy bisa cerita? Ya itu tadi Mbak, sebenarnya saya cuma mandi di sana itu. Cuman ya awalnya saya harus menyiram tubuh saya dengan banyak air berkali-kali, terus kemudian menggosokkan sabun, kemudian membilasnya, kemudian mengulangi dari awal. Apa yang Mas pikirkan pada saat itu? Bakteri itu banyak di mana-mana dan bakteri itu berbahaya. Lalu apa yang Mas rasakan? Awalnya itu membuat saya nggak nyaman, Mbak. Dan kemudian ketika rutinitas itu saya lakukan, itu meskipun hanya sedikit dan sementara itu bisa mengurangi. Bisa mengurangi ya. Kira-kira dari skala 0 sampai 10 begitu ya. 0 itu sangat sedikit mengurangi, 10 itu sangat banyak mengurangi. Kira-kira menguranginya berapa banyak? Mungkin sampai 5 sehingga saya bisa bertahan seperti itu. Sampai 5 ya. Jadi setelah tadi mandi begitu membersihkan bisa sampai kurang 5 ya. Sampai 5. Salah satunya Mbak, orang-orang mulai menganggap saya aneh seperti itu. Oh, mulai menganggap aneh ya. Iya. Dan hal ini juga banyak menyita waktu saya, Mbak. Oh begitu. Wah pasti rasanya tersiksa sekali ya Mas ya. Mas Boy kan benar-benar tidak nyaman ya dengan dirinya Mas Boy. Sudah berusaha untuk menghilangkan begitu, tapi tetap saja ada pikiran itu. Dan kemudian juga ternyata orang-orang di sekitar menganggapnya aneh ya. Kayak berat tentunya ya Mas ya. Dulu pernah demam berdarah, tapi itu sudah waktu semester 1 kemarin. Oh, demam berdarah. Ya, sekarang sudah sembuh. Hanya sekali itu saja ya. Apakah sampai dirawat di rumah sakit, Mas? Iya. Sampai dirawat di rumah sakit ya. Oke, tapi selain itu tidak ada gangguan fisik sama sekali ya? Tidak. Tidak ada sama sekali ya. Oke, baik.
Ya, saya pikir sudah cukup ya Mas ya untuk mengenai tadi informasinya. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari apa yang sudah Mas Boy sampaikan kepada saya. Gitu ya. Ya memang sepertinya memang kita perlu untuk membicarakan tindakan lebih lanjut ya Mas ya, karena sepertinya sudah cukup menyiksa seperti yang tadi Mas Boy katakan begitu. Oke, tetapi masalahnya adalah sepertinya setelah ini juga sudah ada pasien yang menunggu begitu. Jadi bagaimana kalau misalnya kita lanjut